Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Umi Zawani. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga hari ini teman-teman selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Share lagi kegiatan hari ini teman-teman. Biasa ya kalau pagi-pagi lagi masak-masak ya. Ini diawali saya mau masak sarapan. Untuk sarapan kali ini makanan yang langka ya bagi keluarga saya, karena makan mie ini jarang kami lakukan ya. Biasanya kalau nggak 2 minggu sekali ya 1 bulan sekali gitu, paling lama ya. Paling cepat itu ya 2 minggu sekali baru kami makan mie. Nah, untuk sarapan pagi ini pakai mie, dan itu anak-anak pada seneng banget ya. Pokoknya mereka semangat lah kalau sarapannya itu pakai mie, apalagi Pak suami ya. Pokoknya keluarga saya tuh kalau udah sarapan pakai mie ataupun makan apapun itu ya, kalau saya masak mie itu mereka pada antusias banget dan semangat banget kalau makan. Karena ini jarang-jarang ya saya masak di rumah. Dan ini saya masaknya 4 bungkus dan beda-beda rasa ya. Ada yang mie goreng, ada yang mie kuah. Jadi kalau yang mie goreng itu untuk anak-anak sekalian untuk bekal ke sekolah. Kalau untuk mie kuah itu saya dan Pak suami. Kalau saya sih nggak terlalu doyan kali ya mie. Paling sih mau gitu, nggak terlalu banyak lah. Ini masaknya juga yang apa aja, mie gorengnya saya rebus dulu tadi, kemudian bumbunya tuh saya nggak tambahin lagi dengan bumbu lain ya, bumbu yang di dalam mie-nya aja. Dan kalau untuk mie rebusnya atau mie kuahnya ya, saya tumiskan bawang merah sama cabai dan tomat gitu aja. Dan ini saya masak untuk mie gorengnya dulu ya, karena anak-anak udah nggak sabar mau sarapan. Ini saya aduk-aduk dulu untuk mie gorengnya. 1 bungkus itu 1 orang ya, bisa untuk sarapan dan bekal nanti. Apalagi si adik kalau udah mie katanya itu nggak harus disuruh ya, nggak pakai disuruh-suruh. Kalau makan dia pasti akan datang sendiri. Tapi kalau lauknya yang lain gitu harus dipanggil dulu baru sarapan. Dan ini si adik udah nanyain terus, udah masak belum, karena udah nggak sabar mau makan mie ya. Karena jarang-jarang banget sih keluarga saya ini makan mie teman-teman. Jadi kalau udah ada makan mie itu mungkin makanan yang terenak lah di keluarga saya. Dan ini si adik udah nggak sabar banget dia mau makan. Dan ini katanya tadi 1 bungkus itu mau sekali makan gitu, tapi saya bilang nggak usah ya. Yang sebagian lagi dibawa untuk bekal aja ke sekolah, saya bilang gitu. Ya untungnya dia mau. Dan ini saya bagi 2 tadi, separuhnya untuk bekal dan separuhnya lagi untuk sarapan. Dan ini nasinya panas ya, jadi si adik itu minta kipas untuk ngipasin nasinya. Yang katanya masih panas, susah kalau mau makan, jadi dikipasin dulu. Ini saya diburu-buru ya, karena udah jam 6. Sarapan belum tersedia di atas meja. Sebenarnya udah pada masak sih, cuman saya tinggal menghidang-hidangkan aja. Dan itu ada nasi bungkus tadi malam Pak suami dapat dari acara orang nikahan gitu. Jadi pagi ini nasinya mau saya angetin aja, dan lauknya tadi juga udah saya angetin. Jadi untuk pagi ini menunya ataupun sayurnya hanya 1 aja saya masak ya, sayur gambas aja, sayur bening gambas. Nah, ini lanjut lagi mau masak mie kuahnya untuk Pak suami. Saya mau iris-irisin dulu bawang merah dan cabai rawit hijau. Saya pakai cabenya juga nggak terlalu banyak ya, takut nanti kalau pedes. Jadi hanya beberapa aja. Dan saya pakai daun sop juga nanti ya. Kalau di tempat saya sih jam 6 itu masih gelap teman-teman. Jadi karena masih gelap itu saya tuh agak nyantai. Kalau nggak nengok jam tuh saya nggak terburu-buru ya. Tapi karena jam itu terus saya tengok, jadi walaupun masih gelap di luar, ternyata masih udah jam 6 itu ya memang harus diburu-buru teman-teman. Karena sekarang ini waktu siang itu lama ya terangnya gitu maksudnya. Tapi kalau di sore hari gelapnya itu lama pula.
Oke deh, ini saya mau masak dulu untuk mie kuahnya ya, mie rebus. Ini yang rasa soto. Saya masukin telur 1 butir. Saya orak-arik aja lah ya, saya hancurkan gitu telurnya, dan bumbunya juga saya satuin aja semuanya. Kadang-kadang sih saya kalau masak mie nggak pakai bumbu ini ya, saya pakai bumbu garam, kemudian kaldu jamur, itu aja sih, sama gula sedikit. Tapi untuk hari ini nggak apa-apa lah, saya pakaiin bumbunya. Dan ini saya campurkan juga untuk daun sop atau daun seledri, dan ini udah mateng. Tadi untuk masak yang pertama sih udah mateng ya, tapi nggak ke rekam, saya lupa mencetnya. Jadi untuk mie yang kedua ini untuk saya ya, saya kan suka yang banyak kuah. Kalau Pak suami tadi kuahnya hanya sedikit aja sih, jadi 2 kali masak tadi. Dan ini lanjut saya mau masak sayur bening gambas. Untuk bawang merah dan bawang putihnya saya tumis dulu, supaya agak apa ya, enak gitulah. Dan ini saya tambahkan air sedikit karena gambasnya pun hanya 2 tadi ya, jadi airnya sedikit aja. Ini sayurnya untuk bapak saya ya teman-teman. Kalau untuk kami di rumah sih makan sedikit, tapi pagi ini anak-anak dan pak suami kan udah ada makan mie ya, jadi mereka nggak makan sayur. Jadi nanti sayurnya ini saya kasih ke bapak saya aja. Dan saya tambahkan nanti sambal ikan yang sore semalam saya masak masih ada, itu nanti saya tambahkan aja. Dan ini udah mateng ya, singkat ceritanya. cepet banget masaknya, padahal sih aslinya tuh lama ya, tapi karena videonya dicepatkan ya masaknya jadi cepet. Dan ini hasil sayurannya lumayan banyak sih, alhamdulillah cukuplah untuk sampai siang ataupun malam mungkin cukup. Dan ini dilanjutkan saya mau nyiapkan bekal untuk anak-anak dan pak suami. Ini untuk si adik saya tambahkan sambal tempe, karena ikannya nanti untuk mbaknya ya, Mbak Pina. Jadi si adik sambal tempenya aja. Kalau untuk pak suami nanti ikannya saya bawakan 2 potong. Nah ini untuk anak saya ya, Mbak Pina. Nah tadi dia makan minyak sedikit aja, jadi ini kayaknya masih banyak, jadi udah saya bawakan aja semuanya. Karena anak saya tuh Mbak Pina kan pulangnya sore ya, kalau SMA itu kan full day dari jam 7 tuh sampai jam 4 sore baru mereka pulang. Tapi kalau hari Sabtu kan mereka libur, makanya jam pelajarannya tuh ditambahkan ke hari Senin sampai Jumat. Kalau anak saya sih, si adik itu jam 12 udah pulang teman-teman, tapi dia tetap bawa bekal katanya, karena teman-temannya kan pada bawa bekal, jadi mau makan bersama. Ya udah nggak apa-apa, tapi nanti pulangnya nggak makan lagi ya, saya bilang gitu. Karena kalau diturutin sih si adik itu mau makan lagi, karena dia merasa lapar aja gitu. Kalau nggak kita yang mengatur pola makannya, dia akan makan terus. Saya takut nanti berat badannya bertambah ya. Ini aja saya lihat badannya udah makin besar gitu, karena dia makan terus. Kalau nggak di stop makannya, dia akan makan terus. Oke lah, ini udah selesai untuk bekal-bekalnya. Lalu saya masukkan ke dalam plastik seperti ini. Nanti tinggal bawa aja masing-masing bekalnya ya. Dan minumnya juga nanti saya bawakan. Apalagi ya, nah ya seperti inilah rutinitas saya di pagi hari ya teman-teman. Repot dengan persiapan masak, nyiapin sarapan, nyiapin bekal, ya seperti ini. Tapi dinikmatin aja lah, walaupun banyak kerjaan, tapi kalau kita ngerjakannya tuh dengan senang hati, ya insya Allah pekerjaan kita itu terasa ringan. Oke, udah selesai, udah pada berangkat pak suami dan anak-anak. Di sini saya lanjutkan lagi untuk berberes. Tadi memang berantakan banget ketika mereka pada berangkat ya, saya nggak sempat untuk membereskan. Jadi setelah mereka berangkat semuanya, barulah saya beraktivitas lagi, gercep lagi untuk mengerjakan semuanya. Di atas meja makan berserakan, apalagi di atas wastafel itu ya, tempat cuci piring kotor juga banyak. Pokoknya harus sigap dan cepat ya mengerjakan semuanya, supaya waktu itu nggak terbuang sia-sia. Oke, udah selesai dan udah rapi di meja makan. Lanjut lagi nih di di tempat kompor ya, atau di tempat wastafel, tempat cuci piring.
mau saya bereskan juga. Tapi sebelumnya saya mau nyimpan dulu perbumbuan tadi, belum sempat saya simpan lagi setelah masak ya kan. Jadi ini mau saya tutupin dulu dan saya simpan di sana. Kemudian ini mejanya juga mau saya lap-lapin. Nah itu masih ada bawang yang di luar belum saya masukin ke dalam kulkas, jadi ini mau saya masukin dulu. Dan ini juga nanti mejanya saya lap-lapin seperti ini aja. Oke, udah rapi juga di meja sini. Lanjut saya mau cuci piring. Tapi sebelumnya saya mau mau ngelapin kompor dulu, biar sekalian gitulah saya kan sebelum megangin air ya, belum cuci piring gitu. Jadi ini mau saya lap-lapin dulu kompornya. Kompornya juga nggak terlalu kotor kali, minyaknya nggak terlalu banyak ya, jadi ngelapinnya pun nggak terlalu susah gitu. Ini kemarin kan pakai stiker ya teman-teman, jadi stikernya tuh saya buka karena stikernya tuh udah banyak yang koyak-koyak gitu, jadi saya buka aja. Untungnya sih stikernya tuh nggak lengket ke kompor ya, jadi nggak ada bekas-bekas lem-lem stikernya, dan alhamdulillah kompornya masih bagus kok. Oke, udah selesai di kompor. Di sini saya lanjut untuk cuci piring. Cuci piringnya nggak banyak ya, bekas sarapan tadi. Tapi walaupun nggak banyak ya tetap harus dicuci ya teman-teman, karena kalau dibiarin nanti akan bertumpuk dan bertambah banyak. Kalau udah banyak ya nanti jadinya malas ngerjakannya. Jadi sebelum banyak ya kita angsur-angsur aja lah ya mengerjakannya. Oke, udah selesai untuk cuci piringnya. Lanjut lagi, di sini saya mau ngurusin pakaian ya. Pakaian saya tadi udah dicuci sebagian, satu kali atau yang pertama kalinya udah saya cuci. Dan ini saya lanjut mau membilas kainnya dulu. Ini mau saya bilas di bawah aja ya biar cepet, karena kalau bilasnya di mesin cuci nanti lama, menunggu cuciannya selesai dulu semuanya baru bilas. Jadi ini sambil nyuci, dan di sini di bawah saya lanjut membilas pakaiannya. Untuk pakaian kali ini nggak terlalu banyak ya, karena kan kalau hari Minggu nggak ada pakaian sekolah dan pakaian kerja, hanya pakaian harian aja, jadi nggak terlalu banyak. Oke, udah selesai membilasnya. Di sini langsung saya peras aja, dan sambil menunggu kering, saya lanjut untuk melipat pakaian. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sambil-sambil semuanya, dan tangan kita tetap bergerak mengerjakan pekerjaan yang lain. Yang satu belum selesai, kita bisa mengerjakan yang satunya lagi. Dan ini pakaian kemarin belum sempat saya lipat. Rencananya sih tadi malam saya mau nyetrika teman-teman, tapi kayaknya kok capek kali gitu, jadi ya akhirnya nyetrikanya saya tunda. Dan ini mau saya lipat-lipatin aja ya, jadi kalau mau nyetrika itu nanti sekalian sama pakaian hari ini. Ini sebenarnya pakaian harian semua ya, yang pakaian sekolah paling hanya pakaian olahraga si adik, dan itu pun kalau nggak disetrika nggak apa-apa, karena kan dia bajunya bahan kaos gitu ya, jadi kalau nggak disetrika pun nggak terlalu nampak kali kusutnya. Oke deh, udah selesai untuk melipat pakaiannya. Lanjut di sini saya mau taruh dulu di tempat pakaian yang belum disetrika gitu. Dan udah selesai ini saya lanjut mau jemur pakaian yang udah saya keringkan tadi. Nah ini cuaca di belakang rumah saya agak adem ya, karena semalam atau kemarin itu di tempat saya turun hujan, dan alhamdulillah hujannya lumayan deras. Itu hujan udah berapa lama ya nggak pernah turun, jadi kemarin turun deras dan lumayan lama juga, jadi udara itu agak dingin. Tapi walaupun cuaca itu dingin, tapi matahari itu panas ya, jadi pakaian itu hari ini bisa kering. Oke deh, ini udah selesai juga untuk menjemur pakaian. Dilanjutkan lagi, saya mau membereskan rumah, menyapu. Dan nyapunya juga tadi sebenarnya udah disapu sama Pak suami ya, tapi nggak keseluruhan disapu. Jadi ini saya mau nyapu dulu, mulai dari kamar, kemudian ke ruangan TV. Kalau Pak suami sih pagi hari memang biasa nyapu dulu teman-teman, setelah mengeluarkan motor, lalu disapunya sekalian.
Tapi namanya juga nyapu bapak-bapak ya. Laki-laki yang nyapu itu ya menurut saya belum bersih. Tapi saya nggak pernah bilang nggak bersih ya. Tapi ini saya sapu lagi setelah Pak suami itu berangkat. Oke deh teman-teman, mungkin setelah nyapu ini aktivitas saya di pagi hari selesai, dan setelah ini saya mau beristirahat, mau mengerjakan pekerjaan lain, yaitu mengedit video untuk upload besok. Jadi video yang saya buat kali ini itu nanti uploadnya besok ya teman-teman. Jadi kegiatan saya ini dikerjakan, besok baru saya upload. Oke deh teman-teman, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Semoga teman-teman enjoy ya, dan merasa terhibur, dan bisa bermanfaat video saya ini, bisa menyalurkan energi positif buat teman-teman semuanya. Ambil baiknya dan buang buruknya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, atas motivasi dan semangat teman-teman untuk saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.